Bentar, Pak. Kalau Felicia belum bisa, kita coba ke yang lain dulu ya, atau gimana? Ya, boleh, Pak. Oke, selanjutnya Faradila ada? Atau siapa yang mau duluan deh? Felix, Caroline? Caroline mau duluan? Boleh, Pak, karena saya ada kerja juga, Pak. Ya, langsung aja share screen. Oke, baik, selamat pagi Pak Nicole dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Caroline Kainata dari kelas BM5 dengan NIM 216120116 dengan jurusan manajemen, ingin melakukan uji PKL yang sudah saya laksanakan pada tanggal 1 September kemarin sampai tanggal 30 November 2023. Nah, sebelum masuk ke latar belakang masalah, biarkan saya jelaskan sedikit dulu mengenai apa sih sebenarnya CVSKWD itu. Nah, CVSKWD ini tuh bergerak di bidang trading atau jual beli tanah dan buah segar, khususnya itu adalah kelapa sawit. Nah, CVSKWD ini bisa dibilang sebagai perusahaan pengumpul atau perusahaan yang berada di antara supplier dan juga pabrik. CVSKWD ini muncul dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satunya itu karena supplier itu kadang mau melakukan penjualan itu langsung cash to the point, tidak mau mengurus yang namanya itu PP ataupun PPH seperti itu. Nah, karena ada transaksi jual beli, maka satu hari itu bisa sampai 15 sampai 20 transaksi per harinya yang dilakukan oleh supplier dan juga perusahaan saya itu SKWD. Nah, karena ada transaksi itu terjadi permasalahan di mana adanya keterlambatan pada pembayaran buah kepada para supplier, khususnya itu pada hari Senin. Contoh yang bisa saya berikan itu adalah foto ini. Ini adalah foto PB atau surat pengantar buah yang diberikan oleh anggota lapangan kepada perusahaan kita, yang dimana jika ada surat pengantar ini, maka kita harus membayarkan kepada supplier. Nah, ini dikirim pada jam 9.41 pagi, sedangkan dana yang kenapa saya bilang ada keterlambatan, dikarenakan manajemen kas di perusahaan masih cukup kurang efisien dan efektif. Karena di
di saat hari Senin, terkadang itu dana yang ada di dalam kas perusahaan itu tidak cukup untuk membayar kepada supplier. Adanya keterlambatan pembayaran yang membuat kita harus mengatakan pada supplier untuk menunggu. Nah, jam 9.41 pagi, anggota sudah memberikan SPB yang dimana kita sudah harus membayar, namun tagihan yang diberikan oleh pabrik, yang dibayar oleh pabrik setiap hari Senin itu dimasuk pada jam 12.26 siang. Oleh karena itu ada keterlambatan 3 jam dalam pembayarannya. Selanjutnya saya mau jelaskan mengenai bab 4, bab 4. Nah, mengenai laporan hasil PKL. Nah, pertama itu gambaran umum perusahaan. CVSKWD ini dipimpin oleh Direktur yang bernama Pak Kridawan dan memiliki 2 komisaris, itu Pak Simin dan Pak Widianto, yang kami ini bekerja di Jalan Dahlia nomor 2. Nah, saya Caroline sebagai staff finance yang dimana mengatur keuangan, profit, mengatur neraca, dan juga mengatur operasional keuangan yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan yang biasa dilakukan oleh beberapa staf di kantor, seperti ada kegiatan finance membuat tagihan atau pengecekan penjualan dan pembelian atas transaksi yang sudah dilakukan oleh baik kepada supplier dan juga pada pabrik. Kemudian itu ada buku cap tanam buah segar yang kami sediakan untuk jika ada anggota lapangan yang membutuhkan buah atau membutuhkan buku. Nah, karena memang kalau masukkan ke pabrik itu membutuhkan buku kosong. Oleh karena itu sudah ada disediakan. Kemudian juga ada beberapa anggota staf operasional yang mengatur bahwa ada biaya-biaya apa saja yang keluar. Apakah perusahaan ini mengeluarkan biaya itu dalam bentuk investasi ataupun dalam bentuk operasional seperti biasanya. Nah, terus kemudian laporan hasil PKL. Laporan hasil PKL itu sebenarnya bermasalah di bagian aliran kas dalam perusahaan ini. Jadi memang hanya memanfaatkan pembayaran tagihan pada hari Senin. Sehingga oleh karena itu kesimpulan dari PKL yang sudah saya lakukan ini, itu perusahaan ini memang bergerak di bidang trading atau jual beli. Nah, tentu jam jual beli itu terkadang ada permasalahan. Nah, salah satunya itu di manajemen kas atau internal perusahaan. Saran saya bagi CPSKWD ini itu adalah membuat alternatif atau cadangan kas. Nah, memang sudah dilakukan ada alternatif pada waktu bulan awal November yang dimana CPSKWD sudah melakukan penambahan modal untuk melakukan transaksi dengan di bank, yaitu dengan membuat kredit modal kerja. Lalu saya mau menjawab pertanyaan Pak Nicholas, 3 pertanyaan itu. Yang pertama, apa yang menjadi masalah? Nah, menjadi masalah itu adalah keterlambatan pembayaran tersebut. Nah, terkadang petani itu, kita kan ada petani baru. Nah, sehingga oleh karena itu, terkadang kita mau membayar kepada petani secara cepat, sehingga supaya dia percaya kepada kita, supaya dia tetap mau menjual buahnya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus punya sebenarnya manajemen kas yang baik. Nah, muncul masalah itu karena memang modal yang diberikan perusahaan itu tidak mencukupi pada setiap hari Senin ya, karena selama saya melakukan PKL 3 bulan ini, memang manajemen kas di perusahaan ini kadang hari Senin itu ada keterlambatan. Nah, kalau memang hari biasanya itu tidak, karena memang tagihannya sudah masuk ke kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Memang sudah kami buat proposal, memang sudah bagian finance dan juga accounting sudah meminta kepada para bos untuk mengatakan bahwa penambahan modal, karena memang untuk transaksi 2022 sampai 2024 ini memang transaksinya itu intens, sehingga oleh karena itu butuh modal yang cukup proposal. Nah, mulailah ada di awal November kemarin itu membuat proposal, yaitu kredit modal kerja, seperti itu Pak. Sekian presentasi dari saya. Silakan Pak, 2 pertanyaan lagi Pak. Oke, pertanyaan keempat. Di laporan ada tertulis 6 unsur manajemen ya. Ya. Ada man, money, mesin, dan lain-lainnya. Kenapa money yang dianggap paling penting dalam laporan PKL ini? Karena memang money itu kan pertukaran ya Pak, pertukaran bisa digunakan sebagai pertukaran pembayaran. Nah, kita di sini kan melakukan transaksi. Melakukan transaksi itu tentu dengan uang cash ataupun uang di bank. Jadi oleh karena itu memang money dalam perusahaan ini sangat penting Pak. Salah satu unsur paling penting itu pertama itu man, yang kedua itu money memang kalau di dalam perusahaan saya. Karena memang sebagai alat pertukaran transaksi setiap harinya gitu. Kemudian pada bagian kesimpulan tertulis mencari alternatif yang efektif dan efisien. Itu seperti apa maksudnya? Nah, kalau menurut saya sih Pak, alternatifnya itu memang di dalam perusahaan ini kan kemarin udah saya
sama tim saya juga minta bahwa penambahan modal atau cadangan kas Pak, di mana ada diminta untuk membuat satu rekening baru untuk memang khususkan untuk keterlambatan Pak, karena memang kebanyakan takutnya itu kita membayar kepada petani, takutnya ada keterlambatan, mereka jadinya trust issue atau enggak, memang takutnya kok kenapa lambat bayar gitu Pak. Jadi alternatif pembayaran kepada petani itu, alternatifnya itu ya memang ada kas darurat gitu Pak, ada kas cadangan darurat yang digunakan untuk memang bayar. Nah, kalau misalnya sudah ada pembayaran tagihan, maka itu akan dikembalikan lagi dananya. Sehingga, maka alternatif itu yang menurut saya penting Pak untuk pembayaran tersebut. Oke, terima kasih Caroline atas presentasinya. Terima kasih Pak. Silakan di close share screen-nya dan kita lanjut ke peserta berikutnya. Felicia udah bisa? Sama.